kali mampir di channel ini, yuk please bantu support channel ini terus dengan cara klik tombol like, komen di bawah, dan juga subscribe. Jangan lupa ya, press the bell supaya kamu gak ketinggalan notifikasi dari video aku selanjutnya. Thank you. Welcome back again to my YouTube channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang dan perkenalkan, aku Lita. Hati lupa, nggak perpundaan ngata tamal ini lanas di termamila kamar berdomailah tahu nas butuhnya but naiku kemak hison ya nggak usah ya. Well, sesudah lama banget vakum, hampir beberapa pekan, akhirnya kita kembali lagi di dunia per-YouTubean. Dan di video kali ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk mengetahui 7 hal yang harus kalian tahu tentang jurusan farmasi. Dimana nanti video ini aku harap teman-teman semua lebih punya gambaran detail terkait jurusan farmasi dan terkait peluang bisnis yang akan teman-teman jumpai di ruang lingkup kefarmasian. So langsung aja kita saksikan videonya ya. Nah, jadi guys, singkat cerita, sebenarnya awalnya itu farmasi itu mungkin tidak begitu diketahui oleh masyarakat luas karena farmasi ini jarang terdengar dan juga eksistensinya sangat kurang. Namun, seiring berjalannya perkembangan waktu dan zaman, farmasi mulai makin merajalela dan membludak. Peminatan farmasi makin banyak, bahkan ruang lingkup dunia kerja farmasi pun sangat amat luas. Dan di video kali ini, aku akan kasih atau ajak teman-teman semua untuk mengoreksi 7 fakta tentang farmasi supaya kalian makin pintar dan makin belajar. Fakta yang pertama ialah farmasi bukan hanya membahas tentang obat-obatan. Ada yang tahu nggak produk farmasi apa aja? Coba sebutin. Nah, betul. Produk farmasi itu banyak banget. Contohnya kosmetik. Kosmetik itu ada apa aja? Ada bedak, ada eyeshadow, lipstick, deodoran, Pepsodent, sampo. Itu semua produk farmasi. Bahkan sampai ke produk rumah tangga pun termasuk ke dalam sediaan farmasi ya. Terus ada juga kayak suplemen, sunblock. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kosmetik, semua yang berhubungan dengan obat-obatan itu adalah hasil daripada farmasi. Yang kedua, faktanya, dan ini bener-bener real banget, mahasiswa farmasi identik yang namanya wanita. Jarang banget, mungkin ada, tapi persentasenya perbandingan antara wanita dengan pria bisa kayak 1 laki-laki dan 3 wanitanya. Jadi 1:3 antara wanita dengan laki-laki yang ada di jurusan farmasi. Yang ketiga, fakta dari farmasi yang harus kamu ketahui adalah farmasi itu banyak banget praktikumnya. Ya, praktikum. Di sini kamu akan ketemu yang namanya praktikum kimia dasar, praktikum kimia analis, mikrobiologi, praktikum sediaan solid, semi solid, lalu ada juga praktikum fitofarmaka, obat tradisional, dan itu semua dilakukan oleh jurusan farmasi. Lalu fakta yang keempat dari farmasi adalah ketelitian dan ketekunan. Sebenarnya sih mungkin masih ada banyak orang yang sekarang kayak masih sembrono lah gitu ya. Tapi kalau untuk di farmasi, apalagi pada saat kalian melakukan praktikum, kalian benar-benar dituntut untuk teliti dan juga tekun. Teliti itu seperti apa? Maksudnya kalian fokus pada pekerjaan kalian. Karena kan di laboratorium itu banyak sekali alat-alat kaca yang gampang pecah. Atau seperti kalau kalian lagi praktikum mikrobiologi, kalian kan akan ketemu sama yang namanya radiasi. Nah, kalau kalian nggak teliti dalam pengerjaan, otomatis radiasi itu bisa mempengaruhi tubuh kalian. Nah, atau bakteri-bakteri itu kalau seandainya kalian nggak teliti, tiba-tiba bakterinya tuh lompat ke
baju laboratorium kalian, kan itu juga akan mempengaruhi diri kalian juga kan. Jadi memang anak farmasi dituntut untuk teliti dan juga tekun, tidak hanya di dunia praktikum saja, tapi di dunia kerja juga sama. Contoh ketelitiannya adalah misalnya kamu seorang farmasi dan kamu menerima resep di instansi kamu atau di apotik, lalu kamu melihat resep itu tapi kamu ragu dan kamu tidak mengetahui obat tersebut apa, padahal yang diberikan adalah obat analgetik misalnya. Tapi karena kamu tidak teliti, kamu bisa saja memberikan obat golongan lain atau obat yang fungsi atau mekanismenya juga berbeda, tidak sesuai dengan sakitnya si pasien, tidak sesuai dengan kebutuhan yang pasien harapkan. Itu kan akan fatal dampaknya. Jadi memang ketekunan dan ketelitian di farmasi itu sangat amat dibutuhkan ya. Fakta kelima tentang farmasi adalah sering belajar kelompok. Karena untuk memecahkan suatu masalah, kalau sendirian kebanyakan dari kita pasti mumet ya. Gimana berat sama dijinjing, peribahasanya seperti itu. Jadi anak-anak farmasi pasti akan bekerja secara kelompok untuk mengerjakan setiap pemecahan masalah. Nah, kenapa kita sering melakukan yang namanya belajar kelompok? Karena saat kita berkelompok, otomatis kita mempunyai banyak pikiran yang bisa dipakai untuk berdiskusi atau bekerja sama untuk memecahkan masalah. Lalu, fakta yang keenam dari farmasi sendiri adalah mengerjakan banyak laporan. Jelas ya, karena kita di sini berhubungan dengan yang namanya manusia, dengan yang namanya makhluk hidup, dengan orang, otomatis kita yang dituntut untuk banyak sekali laporan. Laporan ini tidak hanya di saat kalian studi ya, bahkan pada saat kalian di dunia kerja pun kalian wajib mengisi yang namanya laporan. Contoh salah satu laporan adalah seperti laporan PTO, yaitu pemantauan terapi obat, atau laporan meso dari efek samping obat. Itu wajib semuanya dicatat, wajib semuanya dilaporkan sebagai dokumentasi teman-teman, sebagai hasil kerja teman-teman dalam pencapaian misalnya 1 tahun atau per berapa bulan atau per berapa triwulan. Itu wajib banget teman-teman punya datanya, punya save-nya, untuk teman-teman bisa mengetahui misalnya pada saat hari ini si pasien A datang ke dokter A, diberikan terapi ini. Nah, teman-teman juga perlu mencatat setiap laporan tersebut, penggunaan terkait obat yang digunakan antara obat 1 dan obat 2, apakah dia akan sinergis ataukah dia akan menginhibisi atau menginduksi. Itu teman-teman juga harus ada laporannya. Apakah dia akan menimbulkan efek samping, apakah dia akan memberikan gejala yang tambah, atau pada saat penggunaan obat tersebut apa sih yang harus kita sampaikan kepada pasien terkait obat tersebut. Itu juga wajib banget teman-teman untuk membuat setiap laporan ya. Dan yang terakhir, farmasi itu identik dengan yang namanya apoteker, program studi apoteker, di mana teman-teman dituntut untuk melakukan studi dari S1 lanjut ke jenjang profesi. Di sini teman-teman lebih luas lagi, baik terkait dari dunia kerja, baik terkait ilmu pengetahuan. Teman-teman dituntut untuk upgrade terus-menerus demi tujuan pasien care atau pasien safety. Jadi kita sebagai farmasi memang benar-benar harus menjaga wibawa kita sebagai orang farmasi, di mana kita juga berperan penting terhadap kesehatan pasien. Kita juga berperan terhadap hasil daripada cost efektif daripada kehidupan pasien. Itu untuk kategori yang sakit ya. Jadi itu tadi 7 fakta dari farmasi yang harus teman-teman ketahui. Nah, sebelum masuk ke jenjang profesi apoteker, teman-teman itu dituntut untuk mengambil studi S1. Jadi misalnya teman-teman dari lulusan SMK Farmasi. Untuk SMK Farmasi sendiri kan tahun-tahun terakhir ini sudah tidak lagi mendapatkan STRTTK ya. Yang saya tahu, kalau teman-teman mungkin masih ada di tempatnya yang bisa dapat STR, boleh
boleh dong bantu komen di bawah ya, daerah mana yang masih bisa memberikan STRTTK kepada lulusan SMK Farmasi. Lalu teman-teman pengen jadi asisten apoteker misalnya. Nah, teman-teman bisa dari D3 maupun dari S1. Tapi D3 itu jelas ya, materi yang didapat terkait asisten apoteker lebih detail karena dia tuh bener-bener dari praktikumnya pun jauh lebih mendalami daripada S1. Tapi kalau saat teman-teman sudah S1, teman-teman mungkin masih dapat ya, untuk sekarang ini masih dapat yang namanya mengurus STRTTK untuk bisa menjadi asisten apoteker. Tapi teman-teman juga harus berinovasi lagi, harus lagi meningkatkan skill teman-teman. Karena kan nggak mungkin teman-teman yang udah S1 cuma pengen stuck di S1 aja, saya mau jadi asisten aja, udah cukup sampai sini. Pasti teman-teman juga pengen yang namanya menjadi apoteker. Teman-teman bisa jadi kepala instalasi, teman-teman bisa jadi apoteker pendamping, apoteker pengelola, ataupun teman-teman bisa menjadi QC, QA. Itu tergantung basic teman-teman sendiri, karena farmasi sendiri kan ada farmasi klinis, ada farmasi industri ya, dan itu kembali lagi ke kalian, jiwanya kalian adanya di farmasi mana. Nah, terus jenjangnya sendiri untuk pendidikan S1 itu kan 4 tahun. Lalu untuk profesi apoteker, teman-teman bisa mendapatkan gelar 1 tahun. Itu pun jika tidak ada halangan, maksimal 2 tahun. Biasanya kampus-kampus itu akan men-DO, drop out si mahasiswa atau mahasiswinya apabila sudah berapa tahun itu dia tidak juga bisa menyelesaikan masa studinya. Itu biasa, itu ketentuan atau kebijakan kembali lagi ke universitas atau fakultasnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah terlanjur kecemplung di dunia farmasi ini, yuk semangat. Lita ngajak teman-teman semua untuk semangat yang namanya belajar, untuk yang namanya menggali terus informasi terkait kesehatan, dan juga satu yang pasti, banyak-banyakin SKP ya. Itu penting banget buat di farmasi. Kenapa? Karena yang saya pernah dengar, sekarang farmasi untuk memperpanjang STRTTK-nya itu kan masa aktifnya hanya 5 tahun. Nah, untuk memperpanjang STRTTK-nya, tenaga farmasi sekarang itu wajib menyertakan hasil dari SKP ataupun UKOM. UKOM itu adalah uji kompetensi. Nah, itu dia tadi guys, 7 fakta dari farmasi yang harus kalian ketahui. Sekian video dari aku. Thank you for watching.